Oke teman-teman semuanya, kali ini kita mau menelusuri sebuah desa yang terpencil di wilayah Mojokerto ya. Jadi desa ini hanya memiliki 3 kakak ya teman, atau 3 kepala keluarga. Konon desa ini masih keturunan Majapahit ya teman-teman, mengingat di tempat tersebut ada peninggalan bekas era kerajaan Majapahit teman-teman. Disaksikan terus penelusuran kita hari ini menelusuri desa tersebut. Jadi desa tersebut masih wilayah Mojokerto teman-teman, masuk di kecamatan Delanggu teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya langsung aja kita langsung menuju TKP teman-teman. Desa ini bernama Desa Mojokoncot teman-teman, dan yang paling miris itu akses jalannya ya, harus melewati sungai yang begitu besar, hanya memakai jembatan bambu teman-teman. Bisa dibayangkan nanti bagaimana sulitnya untuk masuk ke desa tersebut ya. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita mengeksplor ke tempat yang sangat unik ya teman, yaitu desa terpencil yang hanya dihuni oleh 3 kakak ataupun 3 rumah teman-teman. Ya, ini berada di wilayah Gondang, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini akses dari desa lain menuju desa sini ya, seperti ini untuk jembatannya. Jadi terbuat dari pohon bambu, dan sungainya pun sangat dalam ini teman-teman. Jadi kita akan mencoba mengeksplor kondisi dari desa ini sendiri ya teman. Nah, ini adalah desa Mojokoncot, kecamatan Gondang, Jawa Timur teman-teman. Jadi kita tadi melewati jembatan itu sangat deg-deger ya, karena gimana ya, saya takutnya itu rapuh teman-teman, karena memang itu satu-satunya akses untuk masuk di desa ini teman-teman. Jadi setelah jembatan kita mendapati rimbunannya pohon bambu, bisa dibayangkan kalau malam hari teman-teman. Nah, untungnya di sini itu sudah ada aliran listrik teman-teman. Cuman yaitu untuk penduduknya sendiri sangat minim sekali ya, hanya 3 rumah yang masih tersisa di area sini teman-teman. Jadi ini adalah desanya teman-teman. Jadi di areal Mojokerto
yang konon katanya itu sangat minim sekali untuk penghuninya teman-teman ya. Di sini tuh juga ada sebuah prasasti ataupun bekas bangunan kuno, peninggalan kuno maksudnya, yaitu batu nisan era-era kerajaan teman, yang konon katanya adalah tokoh dari desa sini teman. Nah ini adalah makam yang berbahan dari batu andesito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, ada batu kayak mirip pisang teman-teman. Itu juga batu andesit kuno yang masih tersisa di desa ini teman. Di tempatnya itu di sebelah sungai teman. Di samping sungai teman-teman. Ini nanti kita akan mengecek ke tepi-tepi rumah ya teman. Di sore hari ini terpantau sepi teman. Jadi di sisi dari rumah paling utara itu teman, ternyata memang ditanami padi teman-teman. Itu sangat luas sekali ya untuk persawahan wilayah sini, dan ada satu rumah yang terpencil di sisi sana itu. Kita akan mencoba mengecek, kayaknya itu sudah tidak ada penghuninya teman. Jadi baru tanam ini kayaknya teman. Nah, bisa dilihat ya, ada salah satu teman kita lagi menaikkan drone di rumah sana teman. Jadi sebenarnya untuk luas lahan desa ini sangat luas sekali ya teman. Cuman memang yaitu untuk bangunan rumahnya memang sangat minim sekali, hanya 3 kakak. Kalian bapak sinten nih Pak? Kolik. Pak Kolik. Asli mriki Pak nggih. Nah, itu namanya napa dusun apa nih sing terus teng media-media niku terkenal Mojo. Napa Mojo Kencot? Mojo Koncot. Oh, Mojo Koncot. Itu loh Pak, katanya ada semacam tinggalan bersejarah atau kayak balok-balok batu candi ngoten lho. Di pekarangan di antara rumah gitu loh Pak. Oh, perigu ta Pak? Sakit diantarakan Pak. Sekedap mawon. Nggih Pak. Oh, cantik kali iki ambek. Oh, ngoten. Oh, niki nggih, Pak. Saya kula tumut sopan nggih, Pak, nggih. Jadi teman-teman di sini sebenarnya ada situs yang sangat bersejarah ya. Semacam makam leluhur, Pak ya. Punden dari dusun ini, Pak ya. Oh ya, makam leluhur. Coba kita sowan dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kacang, sekaring mayang. Jadi ternyata di Desa Mojo Kencut, Mojo Koncot ini ya, jadi nama yang sangat unik dan sangat menarik. Ternyata ada beberapa jejak artefaktual diduga era kerajaan Majapahit ya. Dari segi namanya, nama Mojo ini tentunya memiliki makna, desa ini memiliki sejarah di era kerajaan Majapahit. Jadi di sini ada semacam makam leluhur dari desa ini yang ternyata ada semacam balok-balok batu candi, dan ini ada simbol semacam kalacakra ya. Kalacakra. Nah, kalacakra. Ini simbol kalacakra.
Jadi semacam perputaran roda dharma pada masa kerajaan Majapahit, di mana filosofinya memang setiap kehidupan ini terus berputar, setiap zaman ini mengalami perputaran, sehingga kemudian salah satu makna kalacakra. Selain itu juga cakra merupakan senjata dari Dewa Wisnu yang berhasil memangkas kepala Kala, yang di situ kemudian Kala Rahu gitu ya, yang akhirnya kemudian dari cerita inilah kemudian muncul bahwasanya ketika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari itu pada masa lalu, pada masa kuno ya, ketika berlandaskan pada sendi-sendi tradisi Hindu Buddha, itu adalah diceritakan bahwasanya matahari atau bulan karena dendam, karena melaporkan atas kejadian Kala itu meminum ikut serta dalam pesta meminum air amerta setelah pengadukan Samudra Mantana, akhirnya kemudian dari Dewa Chandra dan Dewa Surya inilah kemudian Kala ini kemudian dilaporkan ke Dewa Wisnu, sehingga Dewa Wisnu dengan senjata cakra berhasil memenggal kepala Kala, sehingga kepalanya abadi namun tubuhnya musnah. Kepalanya yang abadi inilah sewaktu-waktu bisa menguntal bulan atau menguntal matahari, sehingga kemudian dari lehernya yang terputus keluar lagi. Inilah kemudian pandangan tradisi Hindu Buddha pada masa dalam memanai peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Sedangkan di sampingnya ya, kita akan bisa melihat bahwasanya di sini adalah batu yang sangat unik dan sangat menarik, mirip menhir namun juga mirip dengan dorpel atau ambang pintu ya, karena ada dua lubang di sini, tapi yang lubang satunya ternyata tembus gitu ya, sehingga kemudian memiliki makna yang cukup unik juga. Kemungkinan memang di dalam tanah ini masih penuh dengan jejak-jejak artefaktual ya, yang sangat menarik dan sangat luar biasa sekali. Dan keadaan rumah dan di sekitarnya memang dikelilingi oleh tanaman bambu ya, keliling kemungkinan pada masa lalu. Saat ini memang jadi keliling bambu. Jadi ada pohon juwet raksasa di sana ya, ada pohon juwet raksasa, dan kita akan bisa melihat bahwa di sini cuma ada 1, 2, 3 rumah saja atau 3 kepala keluarga. Dan memang ini sesuatu yang unik. Jadi kita sempat tadi berdialog dengan Pak Kolek, salah satu warga desa Mojo Kencot ini ya, Mojo Koncot ya, Mojo Koncot. Lah itu, nah ini anaknya ini. Umur pinten nih Pak? Umur kajenge kali tahun. Mantun ini panen mangga nih Pak ya. Itu SD. Umur pinten nih? Umur berapa Pak Galik? Oh 3 tahun Bu nggih. Karena tahun setengah, Dek. Oh sudah masuk 3 tahun. Namanya siapa Dek? Fauzan. Muhammad Fauzan. Oh iya. Luar biasa Pak Kolek ya. Sudah berapa tahun Pak Kolek tinggal di sini Pak? Nggih, seumuran. Seumuran kayak Nggih, lahir procot nggih di sini Pak ya? Oh, 73. 73 kelahirannya Pak Kolek. 73. Kelahirannya Pak Kolek 73 dan hidup di sini Pak ya. Memang sejak dulu itu di sini rumahnya cuma 3 ini Pak ya? Sejak dulu. Banyak dulu. Kalau waktu tahun 73 atau ketika Pak Kolek masih kecil itu kira-kira berapa rumah Pak di sini? Ada 9 rumah. 9 rumah berjajar sampai sana Pak ya? Iya. Terus kemudian kenapa kok lama-lama habis ini Pak? Mencari pekerjaan di luar desa ini atau mungkin karena Enggak ada akses jalan? enggak Oh, akses. karena nggak ada akses jalannya, cuma hanya jembatan bambu tadi. Iya. Juga selalu Pak Koleng ya. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi luar biasa teman-teman ya. Di sini menurut cerita Pak Kolek yang asli sejak kecil, sejak lahir memang di desa ini, dan dahulu sekitar tahun 80-an atau 70-an ada 9 rumah di sini. Tapi kemudian saat ini semakin habis, tinggal 3 rumah atau tinggal kepala keluarga saja, karena semata-mata karena tidak ada akses jalannya. Dan ini sejauh ini sampai di era ini, sampai di tahun 2025 ini, tentunya mungkin di mana ya, kenapa sampai akses jalan, padahal pemerintah daerah saat ini itu benar-benar membangun dan memperhatikan segala bentuk jalan dan jembatan dengan jembatan yang sangat modern dan semuanya dicor. Namun ternyata masih ada kehidupan masyarakat desa yang kita ketahui saat ini. Jadi kita juga miris ya, semoga kemudian pemerintah desa setempat segera melaporkan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti membangun jembatan
yang sudah seharusnya, yang proporsional, yang modern, yang tentunya kendaraan bermotor untuk mengangkut pertanian hasil-hasil yang ada di lokasi ini, termasuk akses warga bisa lalu lalang ya, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Semoga bermanfaat.